balik lagi bersama Akang di Citra Rimba Banyu Podcast. Nah, kali ini Akang mengundang rekan Akang yang sama dari Siswa Labuana Citra untuk mengisi podcast kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama Akang Muhammad Rizky Febrian, nama rimba Akang Owa. Perkenalkan teh dirinya teh. Perkenalkan, nama Teteh Amelia Putri Pratama, nama rimba Teteh Belo. Oke, nah di video kali ini Teh Belo mau ngisi materi atau video apa sih di sini teh? Di sini Teteh mau ngejelasin mau sharing-sharing tentang materi PPGD. Oke, jadi Teteh tuh di podcast kali ini mau menjelaskan sedikit tentang PPGD begitu? Ya. Oke. Nah, buat PPGD sendiri nih, kenapa sih Teteh memilih buat masuk divisi PPGD? Karena Teteh mikirnya Teteh cuman bisa nguasain di materi PPGD ini, lebih bisa nguasain di materi ini, intinya mah gitu. Oke. Jadi Teteh memilih PPGD ini karena emang Teteh stylenya di PPGD begitu? Ya. Oke. Nah, buat PPGD sendiri nih, apa sih pengertian PPGD teh? PPGD itu adalah pertolongan penanganan gawat darurat yang dilakuin kalau misalkan ada kecelakaan di luar alam gitu, dengan cepat dan tepat. Oke, jadi PPGD itu emang berfokus pada penyelamatan begitu. Oke. Nah, buat tujuan PPGD sendiri apa teh? Di PPGD ada tujuannya. Yang pertama untuk mengurangi infeksi, mencegah cacat jasmani dan rohani, mengurangi rasa sakit, mencegah kematian, terus mencegah pendarahan lebih lanjut, mempermudah pertolongan selanjutnya. Oke, jadi tujuannya tuh emang berfokus pada menyelamatkan korban kan ya. Nah, jika ada tujuan pasti ada aspek-aspeknya dong. Nah, kalau aspek-aspek di PPGD itu apa teh? Yang pertama percaya pada kemampuan sendiri, terus orientasi medan terjadinya kecelakaan, sama juga ada sebab dan akibat. Oke. Nah, setelah Teteh tadi menjelaskan ya dari pengertian, dari tujuan, sama tadi aspek-aspek juga. Nah, selain itu di PPGD ada materi apa aja sih teh? Di PPGD itu ada materi misalkan ada pertolongan buat digigit ular, patah tulang, terus juga ada buat pertolongan hipotermia. Di PPGD juga diajarin cara membuat tandu. Oke, nah dari penanganan yang patah tulang deh teh gimana teh? Yang pertama kitanya jangan panik, terus jangan lupa juga imobilisasi, terus pertolongan lebih lanjut. Ya. Oke. Berarti emang PPGD itu khususnya untuk penanganan secara cepat begitu. Ya. Nah, oke. Nah, tadi kan Teteh juga bilang ya ada penanganan gigitan ular. Ya. Nah, buat penanganan gigitan ular itu sendiri itu gimana teh? Nah, sebelum ke pertolongan, ular itu dibagi menjadi dua kan. Ada yang beracun sama tidak beracun. Nah, kalau kita digigit ular yang beracun nih, pertama kita harus jangan panik juga, terus imobilisasi dan juga orientasi medan terjadinya kecelakaan, terus pertolongan lebih lanjut. Oke, berarti kalau begitu di PPGD juga emang membahas kemungkinan yang akan terjadi ya. Karena emang gak setiap detik dong kita digigit ular begitu. Nah, buat cara mengevakuasi nih, semisal ada yang patah tulang atau digigit ular. Nah, itu cara mengevakuasi dari atas ke bawah itu menggunakan apa teh? Pakai tandu. Oh iya, Teteh tadi bilang tandu ya. Nah, kalau tandu sendiri nih tandu emang cuman tandu khusus aja gitu atau ada tandu buatan atau kayak tandu apa gitu? Di PPGD itu tandu tuh ada yang tandu khusus, ada juga yang tandu buatan. Biasanya kalau lagi di luar gitu kita pakai tandunya yang buatan. Oke, nah buat tandu buatan sendiri alat-alat yang dibutuhkan buat membuat satu set tandu buatan itu apa teh? Yang pertama tuh ada tongkat yang panjang atau kayu yang panjang, kayu yang pendeknya juga masing-masing dua. Terus kita butuh mitela, tali perusik sama webbing. Oke, berarti dengan alat-alat segitu tuh udah cukup gitu buat bikin satu tandu. Oke, berarti tandu itu buat mengevakuasi istilahnya begitu. Oke, nah cara memegang tandu yang benar itu gimana teh? Kayak
nanti kan di tongkat kecilnya tuh ada space buat megang nih ya, Oke. satu genggam. Kita pegangnya kayak gini. Biasa kayak pegang tandu, terus langkah-langkahnya juga ada. Yang pertama diangkat setengah, diangkat terus setengah, baru diangkat full gitu. Nah, biasanya buat angkat tandu itu berempat, berenam, atau bahkan berdelapan gitu mungkin? Biasanya diangkat tandu tuh berempat orang. Oh, berempat orang. Ya. Oke. Nah, selain yang Teteh jelaskan tadi nih, apakah emang ada lagi gitu yang Teteh mau jelasin di sini, seperti mungkin ya secara yang dalam lah gitu di sini? Teteh mau jelasin tentang perbedaan ular yang beracun sama yang tidak beracun. Oh iya, oke. Nah, tadi ada yang kelewat. Secara pertolongan digigit ular tuh ada yang pertama tuh jangan panik, terus kenali jenis racun, baru dimobilisasi. Oke. Lalu pertolongan selanjutnya. Nah, cara bedain ular yang beracun sama yang tidak beracun. Kalau yang beracun, si bentuk wajahnya tuh segitiga. Pupil matanya tuh lonjong, pergerakannya nggak agresif, warnanya juga nggak mencolok. Terus gigitannya tuh kayak titik dua gitu. Kalau yang nggak beracun, bentuk mukanya tuh bulat, pupil matanya oval, terus pergerakannya agresif, warnanya mencolok, gigitannya pun kayak gigitan manusia pada umumnya. Oke, jadi buat pergerakannya sendiri juga di PPGD dijelasin gitu. Ya. Dari mulai yang apa tadi teh yang berbisa ya? Ya, yang berbisa tuh sama yang berbisa. tidak terbaca lah oleh Ya. kita. Nah, jika yang tidak berbisa kan tidak terbaca gitu ya. Ya. Oke. Nah, selain materi-materi yang tadi gitu ya, yang tadi Teteh bahas nih, apakah ada lagi gitu materi-materi di PPGD yang emang Teteh mau bahas di sini? Ada, yaitu kayak tingkatan-tingkatan gawat darurat. Oke, itu apa teh? Kayak misalkan ada tingkatan-tingkatannya. Misalkan yang pertama ada keadaan gawat tapi tidak darurat, dimana yang kondisi korban tersebut tuh butuh penolongan secepatnya walaupun keadaannya tidak darurat. Yang kedua ada keadaan darurat tidak gawat, dimana kondisi korban harus butuh pertolongan tapi tidak saat itu juga. Terus yang ketiga ada gawat darurat, dimana kondisi korban harus memerlukan pertolongan cepat, tepat dan baik karena kondisinya udah darurat gitu. Oh, oke. Jadi tingkatan ini tuh emang buat membedakan aja gitu. Oke, dari emang mulai yang tidak kritis ke kritis, terus emang ke gawat banget gitu. Oke. Nah, Teh, jadi setelah lama kita mengobrol ya dari mulai pengertian PPGD gitu sampai yang tadi Teteh jelasin tingkat-tingkatan. Nah, selain materi-materi itu gitu, apa ada lagi yang Teteh mau bahas di sini? Ada di sini ada tanda-tanda vital pada manusia. Yang pertama itu ada kesadaran, pernapasan, denyut nadi, tekanan darah, sama suhu tubuh. Nah, gitu. Oke, nah berarti itu tuh tanda yang emang harus kita cek terlebih dahulu sebelum apa teh? Melakukan PPGD. Oke, nah tadi tuh saya sempat dengar ya Teteh. Teteh bilang tuh hipotermia. Nah, itu kan mungkin masih awam ya bagi penonton mungkin yang menonton video ini atau juga bagi Akang itu masih awam. Nah, buat hipotermia itu apa sih Teh hipotermia? Hipotermia tuh kayak suhu tubuh kita tuh berubah secara drastis, jadi kita tuh bisa kedinginan berlebihan gini. Nah, di hipotermia itu dibagi menjadi dua, ada yang tidak sadar dan ada yang sadar. Cara penolongannya juga beda-beda dari kedua itu tuh. Oh gitu. Nah, buat penanganan yang hipotermia sadar deh Teh kayak gimana? Yang hipotermia sadar itu kita harus ganti semua pakaian korban, terus ajak komunikasi, terus kasih korbannya makanan atau minuman yang hangat-hangat gitu. Oke, jadi intinya kalau yang emang sadar mah ajak terus berkomunikasi gitu agar tidak tidur ya. Nah, kalau buat yang tidak sadar gitu, nah itu gimana? Nah, kalau yang nggak sadar tuh ganti juga semua pakaiannya, terus kita tuh harus cek respon korbannya. Kalau bisa ditamparin atau teriakin namanya. Terus jangan kalau udah darurat banget nih, kita bisa ngelakuin skin to skin. Terus kalau emang udah gawat banget itu harus kita pertolongan selanjutnya. Oke, nah buat skin to skin tadi tuh mungkin apa ya Teh? Nah, skin to skin tuh kayak misalkan kita meluk korban, kalau enggak kita masuk ke sleeping bag yang ada korban yang hipotermia itu biar kebantu anget gitu. Oke. Nah, mungkin dari PPGD tuh emang
materi-materinya khusus buat menyelamatkan Ya, begitu ya. betul. Dari emang hal urgent, Ya. hal kecil gitu. Nah di PPGD ada ya. Dari tadi juga ciri-ciri ular di PPGD juga ada guys. Nah jadi mungkin segitu aja teh ya Ya, podcast kali ini. Mungkin dari Akang segitu saja. Makasih juga buat Teh Ya, Belo sama-sama. yang bisa menyempatkan hadir gitu di podcast ini atau di video kali ini. Dan jika ada kekurangan mohon di komen ya. Tapi Ya. jangan lupa di like juga guys. Dari Akang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.